Bab 1118. Membuka ruang buku. Lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Di depan Mileye, berdiri seorang wanita berjubah putih dengan tangan kirinya di belakang, dan tangan kanannya di bahu Mileye. Di sekitar pinggang wanita berjubah putih, tergantung sebuah labu anggur. Pada saat ini, wanita berjubah putih menunjuk satu sama lain dengan ringan dan pedang eter di tangan Mileye tiba-tiba terbang keluar. Saat berikutnya, itu langsung berubah menjadi pedang Tao dan mendatangi Amu di atas kepala. 2. Nyala api di tubuh Amu seketika menghilang tanpa bekas. Di arena, semua orang melihat wanita berjubah putih. Mileye juga melihat wanita berjubah putih di depannya. Siapa kamu? Wanita di depannya tampak tidak asing baginya, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa dia. Wanita berjubah putih itu memandang Mileye, dan hanya melihatnya. Pada saat ini, Sandi di kejauhan tiba-tiba berkata, "Dari mana asalmu lagi?" Wanita berjubah putih menoleh ke arah Sandi. "Kamu ingin membunuhnya?" Sandi menyipitkan matanya sedikit, "Terus kenapa?" Saat berikutnya, wanita berjubah putih langsung menghilang di tempatnya. Dalam sekejap, wanita berjubah putih muncul di depan Sandi. Sebelum Sandi sempat bereaksi, dia mencengkeram tenggorokannya. Pada saat ini, semua orang di lapangan tercengang. Satu langkah untuk menghentikan Sandi. Semua orang di lapangan telah membatu. Sandi itu juga membuka matanya lebar-lebar, penuh ketidakpercayaan. "Aku ditahan oleh seseorang. Tidak ada kekuatan untuk melawan." Sandi memiliki pikiran kosong saat ini. Wajah Wijaya di kejauhan juga menjadi lebih serius dari sebelumnya pada saat ini. Terutama utusan itu. Utusan itu sangat terkejut saat ini, meskipun Sandi lebih lemah darinya dalam kekuatan, dia masih yang paling kuat di dunia. Begitu saja, tertahan oleh gerakan wanita ini. Bukankah itu berarti pendukung terkuat Mileye adalah wanita bergaun polos? Siapa wanita di depanku ini? Mileye juga sedikit bingung, siapa wanita yang baru saja keluar ini? Agak garang. Di bawah, Amu berkedip, "Siapa saudari ini?" Akian muncul di sebelah Amu, dia menatap Amu, "Kamu juga tidak tahu?" Amu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Setelah hening sejenak, Akian berkata, "Berapa banyak orang di belakang orang ini?" Saat dia mengatakan itu, dia melihat Sandi dan yang lainnya. Tiba-tiba aku merasa sedikit kasihan pada mereka. Amu. Di langit. Wanita berjubah putih memandang Sandi di depannya dan tiba-tiba menjabat tangannya. 2. Tubuh fisik Sandi langsung dihancurkan, tetapi jiwanya, wanita berjubah putih itu tidak membunuhnya, melainkan menjebaknya dengan sinar cahaya pedang. Di dalam cahaya pedang, Sandi sangat ketakutan. Karena dia menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Wanita berjubah putih berbalik dan berjalan di depan Mileye, tetapi pada saat ini, utusan di kejauhan tiba-tiba kehilangan suaranya. Kamu adalah tubuh bayangan." Tubuh bayangan. Mendengar kata-kata utusan itu, semua orang di lapangan membatu. Tubuh bayangan. Orang yang kuat seperti itu adalah tubuh bayangan. Sandi yang dipenjara oleh cahaya pedang juga membatu di sana, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Wanita berjubah putih mengabaikan utusan itu, dia berjalan di depan Mileye. Pada saat ini, pedang eter terbang di depannya, wanita berjubah putih juga tidak melihatnya, dia hanya memandang Mileye. Mileye ragu-ragu, "Senior, siapa kamu?" Dia juga bingung dengan wanita yang muncul di depannya. Karena dia benar-benar tidak tahu siapa pihak lain itu. Dia sedikit akrab, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu.
Tiba-tiba, dua garis cairan bening mengalir dari mata wanita berjubah putih itu. Menangis. Mileye membeku. Kenapa kamu masih menangis? Semua orang di lapangan saling memandang dengan cemas. Bagaimana wanita yang begitu kuat bisa menangis? Wanita berjubah putih itu dengan lembut membelai pipi Mileye dengan tangan kanannya. Sayangnya, mereka berdua tidak bisa melihatmu. Mileye sedikit bingung. Wanita berjubah putih itu berkata lagi, mereka juga menderita, tentu saja, dialah yang paling menderita. Demi kamu, dia rela menjadi musuh seluruh dunia, jika bukan karena dia. Mileye berkata dengan lembut, wanita bergaun polos. Wanita berjubah putih itu mengangguk. Setelah lama terdiam, Mileye bertanya, kalau begitu, siapa kamu? Wanita berjubah putih memandang Mileye, kamu memanggilnya apa? Mileye berkata dengan lembut, Lydia. Wanita berjubah putih itu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kamu juga bisa memanggilku Lydia. Mendengar ini, ekspresi Mileye berubah, kamu adalah penguasa pedang eter. Pada saat ini, pedang eter bergetar, seolah merespons. Wanita berjubah putih itu memandangi pedang eter, dia merentangkan telapak tangannya, dan pedang eter muncul di tangannya. Duar. Jiwa pedang yang kuat tiba-tiba melesat dari pedang eter dan beberapa makhluk gelap yang tidak bisa mengelak musnah menjadi abu. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang di kejauhan tiba-tiba menjadi muram. Apakah wanita ini adalah seorang cultivator pedang? Wanita berjubah putih memandang Mileye, dia meletakkan pedang di tangan Mileye, perlakukan dengan baik. Mileye menatap wanita berjubah putih, apakah kamu hanya tubuh bayangan? Wanita berjubah putih itu mengangguk, tubuh utamaku menemui sesuatu di jalan. Tubuh utama. Kelopak mata Mileye berkedut, kekuatan Lydia ini mungkin melampaui langit. Saat ini, utusan di kejauhan tiba-tiba berkata, siapa namamu? Wanita berjubah putih itu menoleh untuk melihat utusan itu, tanpa basa-basi, dia langsung meninju. Ekspresi utusan berubah, dia membanting ke depan dengan kedua tangan. Di depannya, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memadat menjadi perisai. Namun, perisai itu langsung hancur dan pada saat yang sama, dia mundur dengan keras ke belakang. Ketika utusan berhenti, tubuh fisiknya langsung menghilang, hanya menyisakan jiwanya. Tidak hanya itu, jiwanya juga menjadi ilusi saat ini. Melihat pemandangan itu, wajah Wijaya dipenuhi kengerian, tangannya gemetaran. Kalahkan utusan ini dengan satu pukulan. Siapa wanita ini? Wijaya tiba-tiba menatap Sandi yang bertapa di kejauhan dan meraung, bukankah kamu bilang tidak ada orang di belakangnya? Sandi menatap kosong, tidak tahu harus berpikir apa. Apakah wanita berjubah putih itu benar? Utusan yang hanya memiliki tubuh jiwa yang tersisa juga panik saat ini. Memukul. Dia bahkan tidak menerima pukulan dari wanita di depannya. Wanita berjubah putih itu memandang utusan itu. Dia hendak bergerak, tapi pada saat ini, Mileye dengan cepat menyerahkan pedang penakluk jiwa kepada wanita berjubah putih itu, gunakan pedang ini untuk menyerapnya. Kekuatan utusan ini sangat sakti, jika diserap oleh pedang penakluk jiwa, mungkin bisa ditingkatkan lagi. Wanita berjubah putih itu memegang pedang penakluk jiwa, lalu menebas pedang itu dengan seenaknya. Di kejauhan, wajah pedang itu tiba-tiba berubah, dia mundur seperti orang gila. Dia ingin melarikan diri. Setelah pukulan barusan, dia tahu bahwa wanita di depannya jauh lebih kuat darinya. Tak terkalahkan. Oleh karena itu, pikiran pertama utusan itu adalah untuk mundur, tetapi dia masih meremehkan wanita di depannya.
Begitu mundur, pedang penakluk jiwa langsung ditancapkan ke tubuhnya. Begitu cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Duar. Begitu pedang penakluk jiwa memasuki tubuh utusan atasan, langsung terserap. Melihat pemandangan ini, Wijaya tiba-tiba tidak jauh. Dia menderu, mundur. Setelah selesai berbicara, dia langsung berbalik dan memasuki formasi teleportasi dan di sekitarnya, makhluk gelap itu mundur dengan keras. Saat ini, wanita berjubah putih itu tiba-tiba meninju lagi. Duar. Di mata semua orang, ruang hampa di depan wanita berjubah putih itu langsung berubah menjadi ketiadaan dan makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya mati mendadak. Memukul. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan menjadi serius. Kekuatan wanita berjubah putih ini luar biasa kuat. Dapat dikatakan bahwa master alam asli ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan alam semesta. Pada saat ini, wanita berjubah putih itu tiba-tiba melihat ke ruang hampa formasi teleportasi. Dia meninju keluar dan sebuah cetakan kepalan tiba-tiba terbang ke formasi teleportasi. Terjadi keheningan sesaat, teleportasi kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul di formasi teleportasi. Duar. Teleportasi formasi tiba-tiba meledak. Wanita berjubah putih tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya dan meninju lagi. Ketika dia meninju, tanda tinju tiba-tiba muncul dari tinjunya, tetapi saat berikutnya, tanda tinju itu menghilang tepat di depannya. Di langit berbintang gelap yang jauh, cetakan kepalan tiba-tiba terbang keluar. Saat cetakan kepalan muncul, langit berbintang yang gelap tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, di kedalaman langit berbintang yang gelap, tangan raksasa hitam pekat meraih keluar, kemudian langsung memukul tanda tinju. Duar. Tangan hitam raksasa itu hancur dan berubah menjadi ketiadaan dan cetakan kepalan itu langsung tenggelam ke kedalaman langit berbintang yang gelap. Setelah beberapa saat, duar. Langit berbintang yang gelap tiba-tiba meledak. Di atas kota penyihir, wanita berjubah putih maju selangkah dan hendak menyerang lagi, tetapi pada saat ini, seolah memikirkan sesuatu, dia menoleh untuk melihat Mileye. Mileye bertanya, "Ada apa?" Saat dia berbicara, dia tiba-tiba membeku, karena dia menemukan tubuh wanita berjubah putih itu menjadi ilusi. Wanita berjubah putih itu berkata dengan lembut, "Ketika aku datang, untuk sampai ke sini secepat mungkin, tubuh bayanganku melewati penghalang ruang hampa dari sungai bintang yang tak terhitung jumlahnya dan wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bergeraklah, tubuh bayangan ini akan menghilang." Mileye terkejut, lalu dengan cepat bertanya, "Di mana tubuh utamamu?" Wanita berjubah putih menunjuk ke atas kepalanya, "Itu tempat yang jauh. Ketika aku datang ke sini, aku menemukan sesuatu." Mileye berkedip, "Ada apa?" Wanita berjubah putih tidak menjawab pertanyaan Mileye, dia meraihnya dengan tangan kanannya, menara dan ruang buku Mileye muncul langsung di tangannya. Dia melihat ke ruang buku, sedikit mengernyit. Mileye bertanya dengan cepat, "Ada apa?" Wanita berjubah putih itu berkata dengan lembut, "Benda ini menarik, simpanlah dengan baik." Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Kamu tidak akan menghilang sekarang, kan?" Wanita berjubah putih itu mengangguk, "Apa?" Mileye melihat ke ruang buku dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku ingin membuka ruang buku." Buka ruang buku. Dia sudah melakukannya sejak lama. Dia tidak pernah memiliki kesempatan sebelumnya, tetapi sekarang, dia merasa memiliki kesempatan. Ada seorang wanita berjubah putih yang menjaga di sini, jika dia membuka ruang buku, seharusnya tidak ada ancaman. Wanita berjubah putih memandang Mileye dan mengangguk, "Kamu bisa mencobanya." Mileye mengangguk sedikit,
dia mengambil menara penjara alam. Segera, menara penjara alam menjadi lebih kecil di bawah instruksinya, kemudian melayang menuju ruang buku. Ketika menara penjara alam jatuh di alur segel ruang buku, seluruh ruang buku dimensi luas bergetar hebat, lalu perlahan melayang. Saat ini, semua orang melihat ke ruang buku. Di dalam pegadaian, Queen tiba-tiba mendongak dan melihat keluar pegadaian, alisnya sedikit mengernyit. Di atas kota penyihir, ruang buku tiba-tiba bergetar hebat dan cahaya putih menyembur keluar. Pada saat ini, sebuah suara datang darinya. Bersambung.